Budak Bayangan bab 721 Ancaman mengerikan. Sunni memotong kapal, tidak meninggalkan siapapun yang hidup. Sosoknya yang berevolusi bergerak tinggi di antara musuh dengan kecepatan dan keanggunan yang luar biasa, seolah melakukan kematian yang mengerikan. Gaya bertarungnya tidak berbentuk dan tidak dapat diprediksi seperti iblis itu sendiri, dengan mudah beralih dari pertahanan membumi ke serangan eksplosif. Menjadi keganasan mengerikan yang hanya dimiliki oleh makhluk mimpi buruk. Dia bertarung dengan keempat tangannya, dengan taring dan tanduknya, bahkan dengan ekornya yang berlapis baja. Semakin banyak musuh yang jatuh, ditebas oleh pedang yang terbakar, kabut darah yang menguap seperti mantel merah. Di sana-sini, dua kapal yang terhubung sudah mulai terbakar. Layar mereka terbakar dalam bayangan redup langit malam seperti tumpukan kayu pemakaman bagi para prajurit yang sedang sekarat di tangannya. Dan kemudian, tiba-tiba, tidak ada lagi yang tersisa untuk dia bunuh. Mengabaikan sumpah patah, Sunni mengerang dan bersandar pada penglihatan kejam. Napasnya terengah-engah, dan mantle of the underworld ditutup oleh goresan yang tak terhitung banyaknya. Di bawah baju besi onyx, tubuh memar dan babak belur, dengan beberapa luka dangkal yang merembes dengan darah di mana bilah musuh atau kemampuan aspek telah menemukan jalan mereka melalui celah. Sunni menggertakkan giginya. Berapa banyak kapal yang saya ambil? 3, 4, tidak, 5. Dia melihat sekeliling, mencoba memastikan situasinya. Yang lain juga melakukannya dengan baik. Bersama dengan gargoyle, kelompok itu berhasil dihancurkan. Matanya melebar. Hampir setengah dari armada musuh hilang. Lusinan kapal dilenyapkan, ribuan pejuang pelanggar tewas. Bagian terbesar dari itu dilakukan oleh Casey dan boneka pelaut, serta para gargoyle, tapi tetap saja. Sunni menarik napas parau. Kapan? Kapan kita menjadi begitu menakutkan? Pikiran menjadi ancaman besar yang mengerikan, untuk sekali ini, menyegarkan. Namun, kegembiraannya berumur pendek. Tidak peduli seberapa kuat kelompok itu dan seberapa baik mereka merencanakan pertempuran, itu masih belum cukup. Saat ini, gelombangnya telah bergeser, kesuksesan sementara mereka memudar setiap detik. Sunni, Evie, dan Kai telah menghabiskan sebagian besar esensi mereka. Ular jiwa hanya beberapa saat lagi dari kehilangan kemampuannya untuk mengambil bentuk bayangan lain. Sein dan Nikmah bernasib lebih baik daripada yang lain. Tetapi mereka juga tampaknya melambat, semakin banyak luka menumpuk di tubuh hitam kuda yang menakutkan itu, penunggangnya yang pendiam bergerak dengan ketegangan yang terlihat. Jauh lebih buruk dari itu, kapal penyihir itu memainkan permainan kucing dan tikus yang mematikan dengan Pangeran Matahari. Dipandu oleh tangan Casey, vessel itu masih utuh. Tapi tidak jelas berapa lama dia bisa berlari lebih cepat dari kematian. Tanpa kehadirannya di medan perang, laju kehancuran kapal musuh berkurang drastis, dan masing-masing memiliki lebih banyak kebebasan untuk bergerak dan menyerang. Dan gargoyle, tidak ada lagi. Kebanyakan dari mereka dihancurkan oleh raksasa baja, beberapa dikalahkan dan dihancurkan oleh Ascended Warriors dari armada pertahanan. Beberapa yang tersisa sedang berjuang, terjebak dalam jaring rantai ajaib dan saat-saat akan dilenyapkan. Bulan darah masih bersinar dengan pancaran merah, seolah-olah gerhana tidak akan pernah berakhir, dan tidak ada tanda-tanda Noctis. Tidak ada tanda-tanda solven juga, yang berarti penyihir itu masih hidup, setidaknya. Satu-satunya indikasi bahwa dua transenden abadi ada di luar sana, di suatu tempat. Terkunci dalam pertarungan yang kejam,
adalah derak keras dari rantai surgawi dan gempa tiba-tiba yang melanda satu pulau demi satu pulau. Pulau-pulau bergoyang saat potongan-potongannya hancur ke langit di bawah. Berharap Noctis akan datang dan menyelamatkan mereka semua seperti dewa dari mesin itu tidak ada gunanya. Berharap untuk apapun tidak ada gunanya. Mereka ada di sini untuk melepaskan harapan dari belenggu, dan bukan sebaliknya. Situasinya akan berubah menjadi sangat buruk bagi kelompok itu, dan tidak ada cara berpikir Sunni untuk mengubahnya. Tidak masalah. Saya akan pergi dan menghancurkan 5 kapal lagi. Entah bagaimana. Dan kemudian 5 lagi. Jatuh, dia terjun ke dalam bayang-bayang dan melangkah melewatinya, menyia-nyiakan sebagian dari esensi terakhirnya untuk muncul di kapal yang berbeda. Sunni mungkin lelah, tapi pertempuran terus berlanjut. Dunia tidak peduli dengan kelelahannya. Itu hanya peduli tentang satu hal. Sunni harus bertarung, atau mati. Di kapal yang berbeda. Evie menatap sisa-sisa tombak rahasia di tangannya untuk sesaat, lalu berteriak marah dan memukul musuh yang menyerang dengan sisa batangnya, menggunakannya sebagai pentungan untuk menghancurkannya. Pecahan senja bertambah berat di tangannya, dan dia tidak memiliki esensi tersisa untuk mengaktifkan pesona Indomitable dan mengubah bobotnya. Karena itu, Evie terlalu lambat sepersekian detik, dan sebilah pedang tajam lewat di bawah perisai untuk menebas bahunya. Kali ini, bilahnya tidak memantul dari kulit gadis itu, dan malah mengirisnya. Tetesan darah jatuh ke geladak yang licin. Jauh di atas, Kai nyaris menghindari panah musuh dan meraih ke arah anak panahnya, hanya untuk menemukannya kosong. Sambil menggertakkan giginya, dia berlari ke samping, menangkap anak panah lain dari udara, lalu langsung menarik tali busurnya dan melemparkannya ke arah pemanah, mengenai mata pria itu. Esensinya juga hampir habis, dan dia sudah kehilangan terlalu banyak darah karena blood arrow. Hanya yang biasa yang bisa dia gunakan. Dan sekarang, dia tidak punya apa-apa lagi. Beberapa saat kemudian, pria bertopeng kayu hangus memukul geladak kapal beberapa langkah dari Evie dan berputar, memanggil pedang tajam. Dia siap membela punggung gadis muda itu sampai nafas terakhirnya, jika perlu. Dan agak jauh, Casey akhirnya gagal menghindari salah satu lembing mengerikan itu sepenuhnya. Itu melesat melintasi geladak kapal yang anggun, memutar mesin pengepungan besar di haluannya menjadi awan serpihan, merobek sebagian lambung, dan melenyapkan selusin boneka pelaut bersamanya. Wanita muda itu memucat mendengar suara pembantaian, lalu ragu-ragu untuk beberapa saat. Kemudian, ekspresi tegas muncul di wajahnya yang cantik. Dengan tangan yang mantap, dia mendorong salah satu dayung ke bawah. Mengikuti perintahnya, kapal kuno itu meninggalkan perbatasan antara dua langit dan mulai mendaki. Lebih tinggi, dan kemudian lebih tinggi lagi. Seolah mencoba mencapai bulan merah itu sendiri. Budak Bayangan bab 722 Soul River. Mendarat di geladak kapal musuh, Sunni bergoyang dan menangkap dirinya sendiri, lalu menatap muram ke arah prajurit Legiun Matahari, yang semuanya telah menyadari kedatangannya. Mengikuti perintah kapten, para pendekar pedang maju dalam formasi yang longgar namun teratur. Di belakang mereka, para pemanah menarik busur mereka dan mengarahkan mereka ke iblis yang menjulang tinggi, mata mereka bersinar dengan keyakinan dan tekad. Namun, mereka tidak mendapat kesempatan untuk menembak. Sepersekian detik kemudian, kekejian yang mengerikan mendarat di antara mereka, 6 tungkai depan dan paruhnya yang mengerikan menuai setengah lusin nyawa dalam sekejap. Ini adalah sinyal Sunni untuk bergerak.
Dia berlari menuju barisan pendekar pedang yang maju, dan pada saat yang sama, ular jiwa menyerang mereka dari belakang. Keduanya memotong pelindung kapal dan bertemu di tengah geladaknya. Pada saat itulah Shadow akhirnya menghabiskan esensi terakhirnya. Bentuk keji dari Spire Messenger tiba-tiba kehilangan bentuknya dan hancur menjadi gelombang kegelapan, yang kemudian bergegas menuju Sunny. Sebuah odachi hitam ular kemudian muncul di tangannya. Sunny membuang senjatanya yang lain, hanya menyisakan pedang besar untuk menemaninya. Dan meraung. Dia terlalu rendah pada esensi untuk menggunakan salah satu dari pesona mereka, bagaimanapun juga. Tapi setiap pembunuhan odachi akan mengembalikan sebagian darinya ke dalam intinya. Lebih dari itu, ular jiwa bukan satu-satunya yang bersatu kembali dengan Sunny, bayangan angkuh itu juga telah kembali, dan telah melilit tubuhnya, mengurangi sebagian dari kelelahannya dan memberinya kekuatan. Sekarang, yang harus dilakukan Sunny hanyalah berkelahi dan membunuh. Dengan setiap musuh yang jatuh, dia akan mengisi lebih banyak esensi bayangannya yang semakin menipis. Dan esensi itu kemudian akan digunakan untuk membunuh lebih banyak musuh dan menghancurkan lebih banyak kapal. Selama dia terus membunuh, dia tidak perlu berhenti. Kecuali dia bunuh diri, tentu saja. Soul Reaver memang merupakan kemampuan yang berbahaya. Sepersekian detik sebelum longsoran musuh menimpanya, Sunny melirik ke langit merah tua. Di luar sana, di kejauhan, kapal anggun itu naik tinggi ke langit. Lambungnya berantakan, dengan beberapa bagiannya hancur oleh baut berat dari balista musuh. Mesin pengepungan yang kuat di haluannya hilang, diterbangkan oleh serangan yang mengerikan. Ada tombak besar bersarang di sisi kapal, dengan potongan kapal musuh berayun di bawahnya dengan rantai tebal. Hampir tidak ada boneka pelaut yang tersisa di geladak, kebanyakan rusak atau hancur. Melihat keadaan menyedihkan dari kapal yang dulunya megah, Sunny mau tidak mau menggertakkan giginya. Kemudian, dia mengerutkan kening. Apa yang dia lakukan? Mengapa Casey naik ke langit? Di luar sana, dalam keluasan malam yang tak terbatas, tidak ada yang bisa melindunginya dari kemarahan Pangeran Matahari dan kapal-kapal musuh. Angin jauh lebih kuat di atas sana, dan udaranya jauh lebih tipis. Itu sangat berisiko. Namun, Sunny tidak punya waktu untuk memikirkannya. Gadis buta itu pasti tahu apa yang dia lakukan. Dari semua orang yang dia kenal, dia paling percaya diri dengan pandangan jauh ke depan Casey. Dia selalu punya alasan. Membuang pikiran-pikiran ini dari pikirannya, Sunny mencekik kekhawatirannya dan berselisih dengan beberapa musuh pertama. Dia menebas. Membelah helm dan tengkorak lawan dengan bilah tajam odachi besar, lalu menghantamkan gagangnya ke wajah orang lain, mengibaskan mayat pedang pertama, dan memotong kaki musuh lain. Kemudian, Sunny meraih pria bingung yang wajahnya baru saja dia hancurkan dengan salah satu tangannya yang bebas dan, menggunakan tubuhnya sebagai tameng, menerobos musuh. Menebas ke kiri dan ke kanan. Mantle of the Underworld berdering, menahan beberapa pukulan kuat. Salah satu serangan itu sangat mengerikan. Sesuatu berhasil menembus baju Zira Onyx dan menggigit jauh ke dalam dagingnya, membuat Sunny tersandung dan mendesis. Itu adalah kapten kapal, wanita dengan baju besi cerah berdiri di antara para pemanah yang terbunuh. Tangannya terangkat, dua piringan cahaya tajam dan menyilaukan terbentuk di telapak tangannya. Mengutuk, Sunny melemparkan tubuh musuh yang masih meronta-ronta ke legioner yang menyerang. Lalu membungkuk, mengambil baut nyasar yang dimaksudkan untuk balista kapal. Di tangan iblis yang menjulang tinggi,
proyektil besar itu hampir terlihat seperti tombak besar. Mengirimkan beberapa esensi yang baru diterima ke dalam ototnya, Sunni mendengus, lalu melemparkan gerendel itu dengan sepenuh hati. Mata sang kapten membelalak, tapi bahkan sebelum dia bisa bergerak, lembing improvisasi menghantam dadanya dengan kekuatan ram pengepungan, mengakhiri hidup wanita itu dengan segera. Kamu telah membunuh Ascendet. Sunni tidak punya waktu untuk merayakannya, karena dia sekali lagi diserang dari segala sisi. Sudut mulutnya berkedut. Dia adalah Ascendet, ya. Dia membantai awak kapal yang tersisa, lalu menabraknya ke kapal lain dan membantai para pembelanya juga. Saat itu, Mantle of the Underworld penuh dengan retakan dan celah, dan tubuhnya yang babak belur di bawahnya penuh dengan lubang. Sisi baiknya, dia telah mendapatkan kembali esensi yang cukup untuk dengan bebas mengaktifkan pesona batu hidup dari armornya, yang memungkinkannya pulih dengan cepat dari kerusakan dan berkilau gelap sekali lagi. Permukaannya tanpa cacat dan murni. Sunni tidak bisa mengatakan hal yang sama tentang dirinya sendiri. Meskipun dia berhasil memulihkan beberapa esensi, kondisi fisiknya memburuk dengan cepat. Luka dangkal yang tak terhitung jumlahnya tidak terlalu berbahaya, terutama karena Blow Wave menolak membiarkan darahnya mengalir keluar dari luka tersebut. Beberapa luka yang lebih serius yang dia terima juga tidak terlalu mengganggu untuk saat ini. Namun, daya tahannya tidak terbatas. Sunni sangat lelah, dan tidak ada esensi yang bisa memperbaikinya. Dia hanya berhasil bertahan selama itu karena bunga darah dan persenjataan dunia bawah, tapi bahkan itu tidak cukup untuk menopangnya lagi. Dan pertempuran masih berkecamuk. Casey telah naik begitu tinggi ke langit sehingga dia bahkan tidak bisa melihat kapalnya yang rusak lagi, membawa sebagian besar sisa armada musuh bersamanya. Cahaya lentera mereka berubah menjadi titik-titik kecil yang bergerak tinggi di atas, menyerupai bintang jatuh. Dari waktu ke waktu, sepotong kayu yang patah jatuh dari kegelapan, mengingatkannya bahwa bentrokan sengit masih terjadi di atas. Tekanan pada pihak asrama agak berkurang, tapi masih ada selusin kapal yang tersisa untuk menghentikan mereka. Atau lebih tepatnya, memburu mereka. Sekarang Sunni, Shadowsnya, dan teman-temannya lelah dan penuh luka. Peran yang mereka mainkan sedikit berubah. Dia tidak yakin siapa yang menyerang siapa lagi. Tapi yang lebih buruk dari semuanya. Dengan hilangnya gangguan kapal Casey, raksasa baja itu sekali lagi melanjutkan pencariannya untuk Noctis. Pangeran Matahari meraih dua lembing raksasanya, lalu membungkuk sedikit dan menerjang ke depan. Memperoleh kecepatan luar biasa, raksasa itu melompat ke udara, terbang melintasi celah besar antara dua pulau, dan mendarat di permukaan pulau baru dengan suara gemuruh. Pulau ini hanya berjarak satu rantai dari kota Gading, dengan beberapa pilar tinggi menjulang ke udara sebagai tiang tambat kapal terbang. Jauh lebih penting. Dari situ, raksasa itu memiliki tembakan yang jelas di tempat terakhir di mana Noctis dan Solven muncul, masih terkunci dalam pertempuran yang mengerikan. Pangeran Matahari menatap ke dalam kegelapan merah tua, lalu perlahan mengangkat tangannya. Budak Bayangan bab 723 bintang jatuh. Omong kosong. Kapal yang baru saja dibersihkan Sunni kebetulan berada sangat dekat dengan pulau tempat Pangeran Matahari berdiri. Sebenarnya, semua kapal yang tersisa dekat dengannya karena fakta bahwa pertempuran secara bertahap bergeser lebih dekat ke kota Gading. Dia tidak yakin berapa lama waktu yang dibutuhkan dan untuk berapa lama dia telah bertarung.
Yang dia tahu hanyalah betapa dia merasa sangat lelah. Dan itu berada di ambang kekalahan total. Melihat raksasa baja yang berada di luar jangkauan, Sunni mengertakkan gigi. Bajingan itu tidak diizinkan melempar lembing itu. Dia harus dihentikan dengan cara apapun. Noctis harus dilindungi. Bukan karena Mordred memberitahunya, tetapi hanya karena penyihir itu adalah yang terbaik, dan kemungkinan besar, satu-satunya kesempatan untuk bertahan hidup. Sunni ragu sejenak, lalu memanggil Nigmah dan Sein kembali. Bayangan terjerat dalam pertempuran berdarah di geladak kapal yang jauh. Mengikuti perintahnya, kuda hitam itu tidak menyia-nyiakan waktu untuk berbalik dan melompat ke langit yang gelap. Mendarat di kapal lain, terbang melewati tentara yang terkejut dan ketakutan, lalu melompat lagi. Begitu saja, kuda jantan itu segera mencapai Sunni dan berhenti, sisi tubuhnya naik dengan berat, dipenuhi luka yang mengerikan. Busa berdarah jatuh dari mulutnya. Mata sang courser, bagaimanapun, masih penuh dengan keinginan yang tak terpatahkan dan tekad yang membunuh. Lagi pula dia adalah makhluk yang angkuh dan keras kepala. Hampir sama keras kepalanya dengan Sunni. Sunni memberinya senyum pucat. Kamu melakukannya dengan baik. Istirahatlah sekarang, sebentar. Sein turun dan berdiri tanpa bergerak, menatapnya dengan ketenangannya yang biasa. Mata rubinya, bagaimanapun, tampaknya menjadi sedikit redup. Armor ksatria pendiam itu retak dan babak belur, tapi dia tampaknya tidak terluka parah. Ada debu rubi mengalir dari retakan, masih. Sunni memanggil bayangan yang memeluk Nigmah dan Sein kembali dan kemudian membungkus mereka berempat di sekitar tubuhnya. Di bawah, raksasa baja itu telah membidik dan bersiap untuk melakukan lemparannya. Namun, sebelum dia bisa, sebuah baut yang berat tiba-tiba menghantam lehernya. Raksasa itu berlama-lama sejenak, lalu perlahan memutar kepalanya. Berdiri di haluan kapal, Sunni mengambil petir lagi dan tersenyum muram. Dia tidak tahu bagaimana memuat peluru, tetapi kekuatannya sendiri lebih dari cukup, atau bahkan mungkin lebih besar dari senjata pengepungan. Tentu, lemparan pertamanya sepertinya tidak menimbulkan kerusakan. Itu pasti agak mengganggu, meskipun ditambah dengan pesona Sonorous, batu luar biasa menggelegar, menyebarkan suaranya kemana-mana. Hei, kamu! Sado mengirimkan salamnya. Kemari dan ambilkan aku, ember karat. Ngomong-ngomong, bagaimana perasaan tangan itu? Diterangi oleh cahaya redup bulan merah tua, raksasa itu sedikit bergeser. Bayangan yang menutupi matanya semakin dalam, dan kemudian, lembingnya perlahan bergerak, mengubah tujuannya. Sunni tertawa. Kurasa dia ingat aku. Itu bagus. Yang buruk adalah Sunni tidak benar-benar tahu cara mengemudikan kapal terbang, jadi, dia saat ini menjadi target diam. Seekor bebek duduk, pada dasarnya. Dengan mengangkat bahu, dia menyingkirkan bayangannya dan melemparkan petir kedua ke arah raksasa itu, lalu terlihat puas saat petir itu memantul tanpa hasil dari wajah stoik penguasa rantai. Tujuanku memang meningkat, ya? Hanya satu lemparan lagi, dan sudah waktunya baginya untuk meninggalkan kapal. Pangeran Matahari menundukkan kepalanya, lalu tiba-tiba menyerang, bergerak dengan kecepatan luar biasa untuk makhluk seukurannya. Seolah-olah dia mencoba membunuh lalat yang menjengkelkan. Senyum Sunni membeku. Dia sama sekali tidak mengharapkan reaksi secepat itu. Sepersekian detik sebelum lembing menghantam kapal, sebuah tangan mencengkeramnya dari belakang, dan Sunni merasa dirinya bergerak. Kemudian, sesuatu meledak di bawahnya, dan semuanya seketika diselimuti awan serpihan. Kai,
yang menahannya saat dia mencoba terbang, mendengus. Berat. Pada saat berikutnya, mereka terkena gelombang kejut, dan pemanah kehilangan cengkeramannya pada iblis berlengan 4. Bersama-sama, mereka jatuh. Evie juga ada di sana, menempel di punggung Kai dan memeluknya erat-erat. Keduanya tampak penuh dengan luka, tapi masih hidup. Sunny merasakan dunia berputar selama beberapa detik, lalu mengguncang disorientasinya, memanggil Darkwing, dan mencoba memperlambat kejatuhannya. Mereka mendarat di permukaan pulau dan langsung bergerak, menghindari puing-puing kapal yang hancur. Ketiganya entah bagaimana berhasil menghindari kehancuran. Namun, kemudian, tanah di bawah mereka tiba-tiba berguncang. Merasakan kehampaan yang memuakkan di dadanya, Sunny perlahan menoleh dan melihat gunung baja yang menjulang tinggi berjalan ke arah mereka. Pulau itu berguncang dengan setiap langkah raksasa itu. Kenangan mimpi buruk saat dihantam Sol Pangeran Matahari seperti serangga berkelebat di depan matanya sekali lagi, membuat Sunny tersentak dan mundur. Namun, tidak ada tempat di mana mereka bisa lari. Dan yang lebih penting, mereka tidak bisa. Mereka masih perlu menjauhkan Pangeran Matahari dari Noctis. Tapi apa yang bisa mereka lakukan selain mati, dihadapkan pada amukan transenden yang abadi? Sunny memucat. Pikirkan. Dia mengangkat odachinya dengan ketidakpastian, berusaha mati-matian untuk mengevaluasi peluang mereka. Dia masih memiliki esensi yang tersisa. Cukup untuk beberapa menit tetap menjadi bayangan, atau membuat 1 atau 2 lompatan. Apakah itu cukup? Bagaimana dengan yang lain? Dan apa yang akan dia lakukan ketika esensinya habis? Kemudian, suara tiba-tiba menarik perhatiannya. Mendongak, Sunny melihat sesuatu yang membuat matanya terbelalak. Jauh di atas, di langit merah gelap, siluet kapal anggun muncul dari pancaran sinar bulan. Hancur dan rusak, kapal itu terbang. Tidak, hampir jatuh. Itu telah turun dari ketinggian yang mengerikan, dan karenanya, mengumpulkan momentum yang sangat mengejutkan sehingga angin menjerit keras saat dipotong oleh haluan kapal yang jatuh. Ini adalah suara yang pernah didengar Sunny. Dia hampir bisa melihat siluet halus berdiri di buritan, memegang dayung di tangannya. Casey jatuh dari langit seperti bintang, kapal yang rusak itu sedikit mengubah jalurnya. Dan kemudian menabrak raksasa baja raksasa dengan kecepatan penuh, membuat seluruh dunia bergetar. Budak Bayangan bab 724 berat penyesalan. Kapal yang rusak itu jatuh dari kegelapan redup di langit dan, diterangi oleh pancaran bulan merah yang menakutkan, menabrak raksasa baja yang menjulang tinggi. Paruh lapis baja dari ram kapal menghantam dada raksasa itu dengan kekuatan yang luar biasa sehingga ada kilatan cahaya yang menyilaukan. Dan kemudian gelombang kejut yang kuat bergulung melintasi pulau, dengan keras membuat Sunny terlempar dari kakinya. Deru benturan yang memekakkan telinga datang saat dia jatuh. Berguling-guling di tanah, Sunny diserang oleh benturan ledakan yang menggelegar, erangan gemuruh dari kayu yang hancur, dan jeritan keras dari logam berat yang tercabik-cabik. Tertegun dan bingung, dia bangkit berlutut, lalu bergoyang sedikit dan melihat ke atas. Apa yang dilihatnya membuatnya pucat. Kapal penyihir itu tergeletak rusak di tanah. Garis-garis cair lambungnya yang anggun rusak dan menganga dengan retakan yang mengerikan, retakan lebar menembus kayu kuno. Haluannya benar-benar hancur, dan kerusakan di bagian depan kapal sangat parah. Pohon indah yang tumbuh di sekitar tiang utamanya tampak rusak dan mati. Casey tidak terlihat. Di ujung pulau, terlempar ke belakang, Pangeran Matahari berlutut.
Raksasa baja itu bergoyang berbahaya, mencengkeram wajahnya dengan satu tangan yang tersisa. Di tempat di mana domba jantan kapal itu menabrak, dadanya robek dan terbuka. Aliran logam cair mengalir dari luka yang mengerikan itu. Dan di kedalaman luka, yang menjadi pijar karena panas, sebuah sangkar yang dibuat dalam bentuk sosok manusia terungkap. Kandangnya juga sedikit rusak, dan tangan yang hangus terlihat mencakar di tepinya. Di bawah jari-jarinya, logam itu tertekuk seperti kain, perlahan terkoyak. Sunni bergidik, lalu mengalihkan pandangannya kembali ke bangkai kapal terbang. Casey, di mana Casey? Dia tidak bisa melihat wanita muda buta itu dimanapun di reruntuhan. Namun, Sunni melihat orang lain. Sosok berlumuran darah tiba-tiba jatuh dari atas, memantul dari tanah, dan menabrak lambung kapal, menyebabkan lebih banyak retakan muncul di permukaannya. Rambut hitam gagak, kulit pucat. Itu adalah Noctis. Penyihir itu tidak terlihat baik. Seluruh tubuhnya berlumuran darah, luka mengerikan menganga di sana-sini. Wajahnya yang cantik rusak dan cacat, kulitnya terbelah dan tulang putih terlihat di bawahnya, dengan satu rongga mata kosong dan penuh kegelapan. Dia masih hidup, meskipun... Tentu saja, dia masih hidup. Noctis tidak bisa melarikan diri dari rasa sakit kepelukan kematian yang penuh belas kasihan bahkan jika dia menginginkannya. Saat Sunni menyaksikan, lumpuh sesaat, sesuatu melintas di udara, dan sesosok anggun muncul sepersekian detik di depan si penyihir, rambut coklatnya yang indah menari-nari tertiup angin. Pada saat berikutnya, sebagian besar lambung kapal meledak saat Noctis didorong oleh serangan ganas. Kedua orang suci menghilang ke dalam kegelapan bejana kuno, yang kemudian bergetar, mengisyaratkan bahwa pertempuran mengerikan mereka berlanjut. Sunni membeku, melihat di antara raksasa yang bergoyang dan bangkai kapal kuno. Pikirannya kosong, dan dia tidak tahu harus berbuat apa. Atau lebih tepatnya, dia tidak bisa memutuskan apa yang diprioritaskan. Namun, tidak ada banyak waktu untuk memutuskan. Sambil menggertakkan giginya, dia melihat sekeliling, mencari teman-temannya. Kai sepertinya sedikit tersingkir oleh ledakan itu, tapi Evie sudah berdiri, menatap ke arah yang sama dengannya. Ada ekspresi muram di wajahnya. Sunni mengerang, lalu perlahan berdiri. Evie, ada ide. Dia ragu-ragu sejenak, lalu melontarkan senyum pucat padanya. Kurasa kali ini, dia mengerutkan kening. Jam berapa? Gadis muda itu melirik reruntuhan. Dan kemudian berkata dengan sedih, kamu tahu, waktu itu, di film-film ada yang bilang putus. Sunni menatapnya, tidak sepenuhnya mengerti apa yang dia maksud. Tatapan Evie perlahan beralih ke raksasa yang berlutut dan, dengan suara mantap, dia berkata, beri aku pisaunya. Yang Ruby. Aku akan berurusan dengan bajingan besar itu. Kau dan Kai pergi dan temukan Casey, lalu bantu orang gila itu. Dalam urutan itu, lagi pula, dia tidak akan mati dalam waktu dekat. Dia menatapnya dari atas, bayangan gelap menutupi matanya. Sunni punya banyak hal untuk dikatakan. Tapi pada akhirnya, dia hanya bertanya, apa kamu yakin? Gadis muda itu tertawa. Bukankah aku terlihat seperti aku yakin? Tenang, Dufus. Itu hanya transenden yang abadi. Lebih baik kita tangani benda itu sebelum dia keluar dari sangkar, bagaimanapun juga. Sunni mengertakkan gigi, lalu memanggil Covetus Cover dan menyerahkan pisau yang mereka dapatkan dari makhluk di danau kepada Evie. Tidak ada waktu untuk mengatakan hal lain, dan tidak perlu. Evie mengambil pisaunya, mencengkeram pergelangan tangannya sejenak, lalu berlari pergi tanpa menoleh ke belakang.
Sunni membantu Kai berdiri dan, mendukung pemanah yang bingung, bergegas menuju reruntuhan kapal yang jatuh. Saat mereka berlari, ekspresi jelek muncul di wajah binatangnya. "Jangan mati demi aku, dasar tukang bonceng. Pot tidurmu masih ada di rumahku, sial. Apakah Anda bahkan betapa repotnya membuang mayat dengan benar? Jika Anda memiliki hati nurani, Anda akan tetap hidup." Di belakangnya, Evie berlari ke tepi pulau, memanggil pecahan senja. Saat pusaran bunga api mengelilingi tangannya, dia melompat dan mendarat di pilar yang roboh yang terletak sejajar dengan tanah, sedikit naik di ujung. Gadis muda itu bergegas melintasi pilar panjang dan kemudian melompat tinggi ke udara dengan seluruh kekuatannya yang luar biasa, terbang lurus ke arah dada raksasa yang berlutut itu. Saat dia terbang, Evie mengaktifkan mantra tunggal dari perisai berat itu. Ditempa dari pecahan bintang jatuh, perisai ini berisi beban langit. Bergantung pada hati penggunanya, itu bisa seringan bulu atau seberat penyesalan. Dia menuangkan esensinya ke dalam memori, membuatnya terasa seberat gunung di tangannya. Sesaat kemudian, Evie menabrak raksasa dengan semua beban itu. Dampaknya tidak separah saat Casey menjatuhkan kapalnya dari langit. Tapi karena Pangeran Matahari belum mendapatkan kembali keseimbangannya, itu cukup untuk mendorong bagian atas tubuhnya sedikit ke belakang. Dan sedikit itu sudah cukup untuk menjatuhkan Pangeran Matahari. Beberapa detik kemudian, keduanya, raksasa abadi dan gadis kecil, menghilang dari pandangan, jatuh ke tepi pulau. Turun ke kegelapan kosong langit di bawah. Budak Bayangan bab 725 Pulau Bangkai Kapal. Saat Sunni dan Kai bergerak menuju bangkai kapal kuno, rantai surgawi tiba-tiba bergemerincing memekakkan telinga, dan seluruh pulau berguncang sekali lagi saat bergeser lebih tinggi. Berbalik, mereka melihat bahwa raksasa baja itu telah hilang dari tepi. Evie juga tidak terlihat. Sunni menatap ruang kosong tempat raksasa itu berlutut belum lama ini, lalu mengertakkan gigi dan memalingkan muka. Evie tahu apa yang dia lakukan. Tidak ada yang lebih termotivasi untuk selamat dari mimpi buruk dan kembali ke dunia nyata hidup-hidup. Bahkan tidak cerah. Dia tidak akan melakukan apapun yang tidak akan memberinya kesempatan untuk melarikan diri. Bagaimanapun, masing-masing dari mereka berada dalam bahaya yang mengerikan. Jika Solven berhasil mengalahkan Noctis, dia akan datang untuk mereka selanjutnya. Dan Casey bisa saja sudah sekarat atau mati, di suatu tempat di reruntuhan. Tidak ada waktu untuk disia-siakan untuk pikiran yang tidak perlu. Sunni menyeret Kai ke depan, menyesali fakta bahwa pemanah itu kembali ke akal sehatnya dengan sangat lambat. Penglihatannya yang luar biasa akan sangat berguna saat ini. 4 bayangannya terbang menuju bangkai kapal, meluncur di antara puing-puing untuk mencari wanita muda itu. Namun, sulit untuk melihat apapun dalam kekacauan kayu yang pecah, tanah yang terbalik, dan layar yang robek. Dan akhirnya, dia berpikir bahwa dia melihat gerakan lemah di bawah tumpukan puing. Dengan kedua jantungnya berdetak kencang, Sunni bergegas maju, lalu membuang sepotong lambung kapal ke samping dan membungkuk, menggali tanah. Segera, dia melihat sepotong kain hitam, dan kemudian membuang beberapa kotoran lagi untuk memperlihatkan wajah pucat Casey. Dia berjuang untuk duduk, dan kemudian terbatuk keras. Wanita muda buta itu sepertinya baik-baik saja. Sepotong kain yang menutupi matanya telah meluncur ke bawah, memperlihatkan 2 rongga mata yang kosong. Dan bajunya basah oleh darah dari luka panah di bahunya, tapi selain itu, hanya ada goresan dan luka ringan di tubuhnya.
Ajaibnya, Casey masih hidup. Sunni menatapnya dengan mata terbelalak, rasa lega yang mendalam perlahan menyebar di dadanya. Wanita muda itu terbatuk lagi, menyeka kotoran dari wajahnya, lalu menoleh sedikit dengan ekspresi tidak pasti dan rentan. Siapa? Siapa di sana? Sunni. Dia membantu Kai duduk, lalu berkata, ya, ini aku. Tapi tidak bisakah kemampuanmu tahu? Casey meringis. Aku kehabisan esensi jiwa. Sialan. Tawa tertahan keluar dari mulutnya. Itu yang kamu khawatirkan? Kamu benar-benar bodoh. Aksi apa itu? Bagaimana kamu bisa selamat dari kecelakaan itu? Casey menoleh padanya dengan ekspresi bingung di wajahnya yang cantik. Bagaimana aku? Apa? Aku melompat dari kapal beberapa saat sebelum menabrak pangeran, tentu saja. Penari membawaku turun. Aku tidak gila. Dia menatapnya sejenak, lalu menutupi wajahnya dengan tangan dan menghela nafas panjang dan lega. Kamu telah menghabiskan terlalu banyak waktu denganku. Hanya orang gila yang menyebut menabrakkan kapal terbang ke raksasa baja abadi dengan kecepatan penuh tidak gila. Sekarang dia tahu bahwa gadis buta itu masih hidup. Dia akhirnya bisa memikirkan hal lain. Saat hawa dingin menggigil di punggungnya, Sunni berbalik dan menatap lubang menganga gelap di lambung kapal yang jatuh tempat Noctis dan Solven menghilang. Puing-puing itu masih bergetar dan mengerang, membuktikan bahwa kedua transenden itu masih bertarung di dalam. Casey mencoba berdiri, jatuh ke belakang, lalu diam tak bergerak selama beberapa saat. Apa yang terjadi? Sunni meringis. Evie sedang berurusan dengan apa yang tersisa dari Pangeran Matahari. Kai ada di sini, tapi dia terkena angin. Noctis juga ada di pulau. Dia tampaknya kalah telak dari Solven. Bayangannya kembali, menyelimuti tubuhnya dan membawa serta kekuatan yang besar dan menakutkan. Sunni diam sejenak, lalu berdiri. Kamu tinggal di sini bersama Kai dan istirahat sebentar. Aku akan segera kembali. Wanita muda buta itu mengerutkan kening, lalu buru-buru mencari penutup matanya dan menariknya, menutupi kegelapan kosong dari matanya yang hilang. Kemana kamu pergi? Dia melihat kereruntuhan selama beberapa saat, dan kemudian tersenyum muram. Aku hanya akan mengembalikan hutang. Lagi pula, dia berhutang banyak pada Solven. Berbulan-bulan penderitaan dan keputusasaan, kehidupan seorang sahabat, dan bahkan sebuah hati. Kapan dia mendapat kesempatan untuk membalas keramahannya lagi? Meninggalkan Casey dan Kai, Sunni mengumpulkan keberaniannya, dan berlari menuju bangkai kapal. Melompati celah di lambung kapal, dia mendarat di lantai miring salah satu kompartemen di buritan kapal dan membeku sesaat, dilanda perasaan deja vu yang kuat. Semua ini, tidakkah terasa sangat familiar? Bukankah itu kompartemen yang sama yang dia masuki bangkai kapal beberapa waktu yang lalu, di masa depan yang jauh, saat berburu koin ajaib? Tentu saja. Saat itu kapal kuno itu terlihat sangat berbeda, setidaknya di bagian dalamnya. Itu telah dipenuhi oleh tanaman merambat coklat dan lumut yang menyebar, udara keruh penuh racun yang mereka keluarkan. Saat itu, Sunni tidak tahu siapa Noctis itu, dan bagaimana kapalnya akhirnya rusak dan ditinggalkan di sebuah pulau terpencil di dekat celah. Nah, sekarang semuanya jatuh pada tempatnya. Pulau ini akan menjadi pulau bangkai kapal. Luka di dada mayat baja raksasa, kerusakan parah yang terjadi pada haluan kapal yang jatuh, semuanya masuk akal sekarang. Kecuali satu hal. Bagaimana Solven akhirnya terjebak selama ribuan tahun di ruang kargo, sehingga Sunni bisa membunuhnya di masa depan?
Sunni tidak menganggap peluangnya dalam pertempuran melawan perwujudan perang yang hidup sangat tinggi. Tetapi fakta mengetahui masa depan mengatakan kepadanya bahwa bukan tidak mungkin untuk mengalahkannya. Setidaknya itulah yang ingin dia percayai, menyelinap melalui kapal yang rusak saat dia semakin dekat dengan suara pertempuran yang sengit. Namun, jika dia salah, kemungkinan Sunni sendiri menjadi tuan rumah dari parasit rusak yang mengerikan tidak keluar dari pertanyaan. Budak Bayangan bab 726 rilis manis. Saat Sunni perlahan-lahan mendekati ruang kargo utama, dia merasakan keraguan merayapi benaknya. Apa yang sebenarnya dia lakukan? Pertempuran antara dua orang suci bukanlah tempat bagi seorang yang bangkit. Tidak peduli seberapa kuat dia tumbuh setelah menyerap ribuan fragmen bayangan dan membentuk inti keempat. Kesenjangan kekuatan antara Sunni dan Solven terlalu besar. Dia telah menghadapinya 2 kali di masa lalu, dan setiap kali, War Maiden menghancurkannya bahkan tanpa berusaha menyerangnya. Rasa pahit dari kekalahan itu masih membekas di mulutnya. Terutama yang kedua, ketika dia menyaksikan tanpa daya saat dia membantai Elias di depan matanya. Ketika dia mengingat hari yang keji itu, pupil matanya menyempit. Perasaan benci dan marah yang meluap-luap menenggelamkan pikirannya, begitu membakar dan membakar sehingga Sunni sejenak terpana oleh intensitasnya. Setiap luka, setiap detik rasa sakit yang menyiksa, setiap malam keputusasaan yang tenang yang dia alami di Kolosseum Merah muncul dari kedalaman ingatannya. Membuatnya merasa seolah-olah menghidupkan kembali semua siksaan itu. Ingatan tentang hutan suci yang terbakar juga ada di sana, juga tentang seorang lelaki tua yang menangis sambil menggendong mayat ibunya di lengannya yang gemetaran. Dan mata cerah Elias tiba-tiba menjadi kosong dan hampa. Kesedihan, rasa malu, dan amarah karena tidak bisa menepati janjinya dan menyelamatkan pemuda itu. Sunni berusaha melawan kebencian itu, tapi gagal. Itu terlalu luas, dalam. Dan memang pantas. Solven pantas mendapatkan kebenciannya. Dia memasukkannya ke dalam sangkar. Dia mencoba menjadikannya budak. Sambil mengertakkan gigi dan menahan geraman binatang, Sunni terus bergerak maju. Aku akan membuat dia membayar. Bukan tidak mungkin. Tugasnya tidak sesulit yang dia bayangkan. Dia tidak perlu mengalahkan Solven. Dia hanya perlu memberi Noctis kesempatan untuk mengalahkannya. Siapapun bisa dikalahkan, siapapun bisa dihancurkan. Anda hanya perlu menggunakan senjata yang tepat. Bahkan para dewa pun tidak bisa menyelamatkan diri. Musuh Sunni adalah transenden abadi. Tapi senjatanya juga transenden abadi. Mendekati pintu yang dikenalnya, dia memanggil penglihatan kejam, menarik napas dalam-dalam. Dan kemudian berubah menjadi bayangan inkorporeal, meluncur tanpa suara ke ruang kargo utama kapal yang rusak. Di sana, 2 orang suci terjerat dalam pertempuran sengit. Baik Noctis dan Solven tampaknya telah melupakan penggunaan senjata. Mereka juga tidak mengambil bentuk transformasi mereka, lebih memilih untuk tetap dalam bentuk manusia. Mereka bahkan tidak menggunakan kemampuan aspek mereka, kecuali Sunni gagal memahami ruang lingkup dan besarnya apa yang dilakukan transenden. Sebaliknya, yang abadi memilih bentuk pertempuran yang paling langsung, intim, dan brutal, mereka bertarung dengan tangan kosong. Setiap serangan cukup dahsyat untuk menghancurkan gunung, mengirimkan gelombang kejut yang merusak melalui ruang kargo yang luas. Dan Noctis sepertinya kalah telak. Dari dekat, tukang sihir itu tampak lebih buruk daripada saat Sunni melihatnya sekilas di luar kapal. Dia berlumuran darah dari ujung kepala sampai ujung kaki,
wajahnya patah dan kehilangan satu mata. Salah satu pipinya sobek, memperlihatkan gigi putih dan membuatnya seolah-olah Noctis sedang menyeringai. Pemandangan itu sangat mengerikan dan mengganggu. Noctis lebih terlihat seperti mayat daripada makhluk hidup. Namun, dia masih bergerak. Kecepatan pertarungan kedua orang suci itu hampir terlalu besar bagi Sunny untuk membedakan apapun. Tetapi dia masih bisa melihat penyihir itu membelokkan beberapa pukulan ganas solven dan mencoba menghindari yang lain. Terkadang, dia bahkan berhasil. Tapi kebanyakan, dia gagal. Dengan setiap serangan yang mendarat di tubuhnya, lebih banyak darah yang tumpah, lebih banyak tulang yang patah dengan suara keras yang memuakkan. Dan lebih banyak lagi yang membuat Noctis sendiri hancur. Hampir tidak ada yang tersisa dari orang cantik dan menawan yang pernah dilihat Sunny di permukaan koin emas. Solven, sebaliknya, tampak baik-baik saja. Wajahnya yang menggiurkan tenang dan sedikit sedih, kulitnya yang lembut bebas dari noda apapun, tunik merahnya yang sederhana bersih sempurna. Satu-satunya indikasi bahwa dia telah terkunci dalam pertarungan sengit dengan transcendent lainnya adalah tangannya berlumuran darah merah, menjadi warna yang sama dengan pakaiannya. Pikirannya menjadi gelap, kutukan. Sunny bersembunyi dalam bayang-bayang, mengawasi dengan tegang dan menunggu kesempatannya untuk ikut campur. Pasti ada kesempatan. Satu contoh di mana penundaan sesaat dalam serangan solven akan memungkinkan Noctis membalikkan keadaan pada War Maiden. Tapi tidak peduli berapa lama dia menunggu dan seberapa dekat dia mengamati, saat itu tidak pernah datang. Sebaliknya, setelah pukulan lain, Noctis menjerit mengerikan dan berlutut, darah mengalir dari mulutnya. Solven dengan tenang melangkah maju dan menjambak rambutnya, menyentakkan kepala penyihir itu ke atas sehingga wajahnya yang hancur bisa terlihat. Dengan ekspresi serius, dia mengangkat tinjunya yang berlumuran darah untuk memberikan serangan terakhir dan berkata dengan suara yang terdengar lebih sedih daripada penuh kemenangan, "Hanya ini? Aku berharap lebih darimu, Noctis. Aku berharap lebih banyak." Saat Sunny mengutuk dan bersiap untuk menyerang gadis perang dari belakang, penyihir itu berjuang dengan lemah di cengkeramannya. Tatapannya menari liar melintasi ruang kargo, seolah mencari sesuatu untuk menyelamatkannya. Dan kemudian, untuk sesaat, mendarat langsung di Sunny, membuatnya membeku. Apakah dia membayangkannya? Sepertinya Noctis menatapnya dengan tujuan. Itu hanya sepersekian detik, tetapi Sunny siap untuk bersumpah bahwa dia melihat pesan diam di satu mata yang tersisa dari penyihir itu. Jangan. Dan bahwa dia melihat sesuatu bergerak di bawah kulit abadi. Sunny hanya ragu sesaat, tapi saat itu, sudah terlambat untuk melakukan apapun. Solven menyerang, mematahkan tulang rusuk Noctis dan menusukkan tangannya ke dada Noctis. Tapi kemudian, War Maiden tiba-tiba tersentak dan melompat mundur, mengeluarkan teriakan pelan. Tangannya yang berlumuran darah ditekan dengan kuat ke tubuhnya. Noctis, sementara itu, terus berlutut, menatap dadanya yang patah tanpa ekspresi. Kemudian, dia bergeser sedikit dan menghela napas panjang dan lega. Ini jauh lebih baik. Jauh lebih mudah. Dia mendongak, seringai mengerikannya perlahan berubah menjadi senyum tulus. Ini hampir merusak pakaianku. Budak bayangan bab 727 tak termaafkan. Tiba-tiba, Noctis tampak berbeda. Dia masih dipukuli, dicabik-cabik, dan berlumuran darah, tetapi kehadiran penyihir itu berubah secara halus. Jika sebelumnya pingsan dan melemah, sekarang menjadi penuh dengan kekuatan, potensi, dan energi yang mengalir bebas. Luas, geram, tidak terkendali.
dan diliputi kegilaan. Terlepas dari kenyataan bahwa Noctis berlutut dan lumpuh, dia tiba-tiba tampak menakutkan. Seringai mengerikan di wajahnya yang robek dan cacat tampak lebih mengancam daripada menyedihkan sekarang. Satu matanya yang tersisa berkilat, memantulkan cahaya bulan merah di kejauhan. Seolah-olah sesuatu yang selama ini menekan kekuatan sejati penyihir itu akhirnya membebaskannya. Noctis menarik napas dalam-dalam, dan pada saat yang sama, Solven tiba-tiba bergoyang. Tangan yang dia gunakan untuk menghancurkan tulang rusuknya masih menempel di tubuhnya, darah mengalir di tunik merahnya. Matanya yang indah melebar. Kemudian, sesuatu bergerak di bawah kulitnya, membuat War Maiden menjerit kesakitan. Dia terhuyung ke belakang dan menatap penyihir yang berlutut dengan wajah pucat. Apa? Apa yang telah kamu lakukan padaku? Noctis tersenyum. Suaranya terdengar serak dan penuh emosi yang tak terduga ketika dia berbicara. Apalagi? Aku telah memenuhi keinginanmu yang paling kuat, Solven. Aku telah mengalahkanmu. Dia menatapnya dengan kaget, lalu tiba-tiba bergidik dan menjerit tersiksa lagi. Saat tetesan darah keluar dari mulutnya, Transcendent yang cantik itu tersandung dan jatuh berlutut. Wajah luhurnya pucat pasi dan berkerut oleh seringai kesakitan yang mengerikan. Penyihir itu tertawa serak dan perlahan berdiri. Persis seperti itu, peran mereka dibalik. War Maiden berlutut, dan Noctis menjulang di atasnya. Dia berlama-lama sejenak, dan kemudian melihat petak bayangan tempat Sunni bersembunyi, pikirannya penuh dengan kecurigaan yang samar-samar. Kamu bisa keluar, Sunless. Sekarang aman. Apa-apaan? Sunni ragu-ragu selama beberapa detik, lalu mengambil wujud jasmaninya dan menatap Solven, matanya terbakar kebencian. Perlahan, beberapa hal diklik dan mulai masuk akal. Lingkaran magis di kediaman penyihir, sungai darah yang diumpankan Noctis ke tanah di bawah, retakan di lantai batu, getaran yang mengalir dari waktu ke waktu. Bahkan jeritan lemah yang membangunkan Sunni di malam terakhirnya di Sanktuari. Dia berbalik dan menatap si penyihir, tebakan mengerikan muncul di benaknya. Solven, bagaimanapun, masih dalam kegelapan. Saat gerakan mengerikan di bawah kulitnya semakin kuat dan semakin terlihat, dia mengerang, apa? Apa? Ini, benda, my, aspekku. Noctis tersenyum. Ah, kamu sudah menyadarinya? Iya, tidak ada gunanya mencoba memanggil kemampuanmu. Hewan peliharaan kecilku agak lapar akan esensi jiwa, kamu tahu. Lagi pula aku sudah kelaparan selama beberapa ratus tahun. Saat dia berbicara, esensinya sendiri mengalir dengan bebas, mengalir melalui tubuhnya yang hancur. Luka mengerikan yang menutupinya mulai sembuh dengan kecepatan luar biasa. Saat Sunni memperhatikan, lubang berdarah di dada penyihir itu menutup, tulang rusuknya yang hancur menyatu kembali ke bentuk semula. Pipinya yang sobek sudah tumbuh kembali. Gumpalan darah terbentuk di rongga matanya yang kosong, perlahan berubah menjadi mata baru. Noctis maju selangkah, mencondongkan tubuh ke depan, dan menatap Solven. Lalu, dia berbisik, hewan peliharaanku ini adalah makhluk yang sangat istimewa. Ia adalah tanaman merambat yang memakan jiwa-jiwa yang kuat. Benih profan yang akhirnya melahirkannya tercipta ketika abu dari hutan hati bercampur dengan darah Aidre. Kamu ingat Aidre, bukan? Solven, baiklah. Izinkan saya mengembalikan hadiah terakhirnya kepada Anda. Suaranya mendidih dengan kemarahan dan kesedihan yang tak terbatas. Sunni mengerutkan kening, lalu menatap si tukang sihir dengan ekspresi rumit. Jadi, Noctis telah menciptakan Womfin,
monster rusak yang mampu melahap orang suci, dari abu hutan suci dan darah Aedre. Dia telah menyimpannya di tanah di bawah kediamannya selama ratusan tahun, memelihara kekejian dengan memberi makan esensi dan darahnya. Dan kemudian, ketika saatnya tiba, dia menerimanya, menjadikan tubuhnya sebagai umpan sekaligus jebakan bagi orang yang telah menodai hutan dan membunuh ladinya. Selama ini, sang penyihir terkekang dengan harus menekan makhluk itu dan mencegahnya melahapnya dari dalam. Dan ketika monster itu akhirnya menemukan inang baru, dia akhirnya bebas mengerahkan kekuatan penuhnya. Senyum pucat muncul di wajah Sunny. Sungguh pembalasan yang licik, sabar, dan kejam yang dibayangkan Noctis untuk Solven. Dia bisa belajar satu atau dua hal dari penyihir yang tak kenal ampun. War Maiden menatap Noctis selama beberapa saat, lalu membungkuk karena kejang yang hebat, mengeluarkan jeritan yang mengerikan. Kulit di wajahnya pecah, dan tanaman merambat tipis seperti cacing muncul dari bawahnya, merayap maju melalui darah. Satu lagi, lebih tebal, meledak dari tangannya. Solven mengerang, lalu tertawa tertahan. Ah, setelah sekian lama, aku dikalahkan olehmu. Dia mengertakkan gigi, dan kemudian tiba-tiba tersenyum melalui rasa sakit. Novel USB. Kemuliaan untuk binatang itu. Dengan itu, War Maiden berjuang untuk bergerak, dan dengan susah payah meraih ke depan dengan tangan gemetar. Sebuah pisau yang diukir dari sepotong kayu terletak di telapak tangannya yang berlumuran darah. Noctis menatapnya sebentar, lalu diam-diam mengambil pisaunya dan menegakkan tubuhnya, menjulang di atas wanita yang gemetar dan menderita itu. Dia tetap tak bergerak selama beberapa saat, kegelapan menyelimuti wajahnya. Sunny maju selangkah, dicekik oleh kebencian. Tidak. Tidak, belum. Biarkan dia berteriak. Biarkan dia lebih menderita. Biarkan dia menderita selamanya. Membunuh Solven adalah apa yang telah mereka rencanakan. Tapi sekarang, melihat pendeta wanita perang yang cantik dan penuh kebencian, dia tidak mau membiarkannya melarikan diri semudah itu. Dia ingin ini terjadi selama ini. Ini adalah kemenangan sejatinya. Kemampuan Sunny untuk berpikir jernih dibubarkan, dikuasai amarah. Dia hanya memiliki akal sehat yang tersisa untuk menyadari bahwa perilaku ini tidak wajar, bahwa intensitas keinginannya untuk membalas dendam tidak biasa. Bahkan untuk seseorang yang dengki seperti dia. Tetapi dia tidak peduli. Pada saat itu, satu-satunya hal yang dia inginkan adalah melihat Solven membayar apa yang telah dia ambil darinya. Noctis menatap pisau itu, matanya penuh kegelapan. Dan kemudian melemparkannya ke samping, memasukkan bilah kayu itu ke dinding ruang kargo. Ketika dia berbicara, suaranya bergetar. Kamu tidak pantas mati. Untuk apa yang kamu lakukan pada kami? Kamu tidak pantas mati, Solven. Kamu hanya pantas untuk hidup. Budak Bayangan bab 728 Bayangan pendendam. Mendengar kata-kata kejam yang menghukum Solven selama ribuan tahun siksaan yang mengerikan, Sunny tidak bisa menahan perasaan gembira yang gelap dan euforia. Ingatan akan rasa sakit yang telah dia kunjungi padanya dan wajah orang-orang yang telah dia bunuh berkelebat di depan matanya sekali lagi, membuat kegembiraan itu semakin manis. Bagus. Satu-satunya hal yang disesali Sunny adalah dia telah membunuh Solven jauh di masa depan, membebaskannya dari siksaan itu. Jika dia tahu lebih baik saat itu, dia akan membiarkannya membusuk. Noctis dengan dingin menatap pendeta yang menggeliat sejenak, lalu berbalik, seolah berniat untuk pergi. Solven mengerang kesakitan,
lebih banyak tanaman merambat menembus kulitnya dan merangkak ke lantai. Tunggu. Dia berjuang untuk mengangkat kepalanya dan melihat ke atas, matanya penuh ketakutan. Noctis, kau harus membunuhku. Kau tidak akan bisa membebaskannya. Jika aku masih hidup. Penyihir itu berhenti, berlama-lama sejenak, dan kemudian meliriknya dari balik bahu. Wajahnya dingin dan tidak bergerak. Setelah jeda yang lama, dia berkata dengan acuh tak acuh. Harapan adalah Desmond yang hebat dan kuat. Dia bisa menangani 1 atau 2 belenggu sendirian. Saat mata Solven membelalak, Noctis memalingkan muka dan melangkah menuju gerbang Palka. Dan Sunny, sementara itu, melakukan hal tersulit yang pernah dia lakukan dalam hidupnya. Sunny sedang berjalan ke tepi ruang kargo, tempat pisau kayu itu ditancapkan ke dinding. Setiap langkah yang dia lakukan terasa seolah-olah dia sedang menyeret gunung bersamanya. Tidak, itu jauh lebih sulit dari itu. Sebuah gunung akan terasa berat, tetapi menyeretnya adalah tugas yang sederhana. Sulit, atau mungkin bahkan tidak mungkin, tapi tetap sederhana. Namun, dia tidak berjuang melawan beban fisik. Sebaliknya, Sunny berjuang melawan sifatnya. Dia dibesarkan di pinggiran, berjuang untuk hidupnya di dunia yang kejam dan acuh tak acuh. Dia harus belajar banyak pelajaran kejam untuk bertahan hidup. Pelajaran itu membuatnya egois, sinis, dan letih, tidak mau mempercayai siapapun atau percaya pada apapun. Sifat-sifat itu telah membantunya untuk tetap hidup. Tetapi ketika hidupnya berubah, beberapa di antaranya berubah menjadi penghalang. Perlahan dan menyakitkan, dia telah melepaskan kulit sebelumnya dan mempelajari hal-hal baru. Dia belajar mempercayai mereka yang pantas dipercaya, dan memiliki harapan pada dirinya sendiri dan masa depan. Namun, satu hal yang tidak pernah berhasil dia tinggalkan, dan tidak benar-benar ingin, adalah dendamnya. Dendam adalah satu-satunya hal yang memotivasi dia untuk selamat dari mimpi buruk pertama. Saat itu, dan bahkan mungkin sekarang, itulah satu-satunya alasan dia untuk hidup. Jadi, Sunny tidak terlalu suka memaafkan. Dia bahkan tidak bisa memaafkan Casey, setidaknya tidak sepenuhnya. Terlepas dari semua yang telah mereka lalui bersama sebelum dan sesudah keputusannya untuk menempatkan nyawa Neve di atas nyawanya sendiri. Dia percaya pada nilai retribusi. Mata ganti mata, gigi ganti gigi. Itulah hukum kuno. Seharusnya tidak ada yang bisa menginjak-injaknya dan tetap tidak dihukum. Itulah mengapa pemikiran membiarkan Solven mati dengan damai tampak menjijikkan baginya. Dan lagi, tangannya yang gemetar mendarat di gagang pisau kayu. Sunny adalah orang yang sangat keras kepala. Sambil menggertakkan giginya, dia mencabut pisau dari dinding dan bergoyang sedikit, berjuang untuk menahan kebencian yang menguasai semua yang menenggelamkan pikirannya. Ya. Dia ingin Solven membayar, dia ingin dia menderita. Tapi, lebih dari itu, dia ingin takdir pergi ke neraka. Dia tidak bisa membiarkan hal lain terjadi seperti yang terjadi di masa lalu yang sebenarnya. Dia perlu membuktikan, sekali dan untuk selamanya, bahwa dia bukanlah boneka yang tergantung tak berdaya dari tali takdir, hanya mampu menari mengikuti irama yang telah ditentukan. Dia juga benar-benar marah memikirkan harapan mengacaukan pikirannya. Dan dari sinilah intensitas kebenciannya yang membara terhadap War Maiden berasal. Tanpa diragukan lagi, dari pengaruh beracun dari Demon of Desire, yang telah mengambil trauma, kesedihan, dan kemarahannya, dan mengubahnya menjadi senjata untuk menundukkan dia. Sungguh aneh, mengetahui bahwa amarahnya dibuat-buat,
tetapi pada saat yang sama menyambutnya dan tergoda untuk menyerah padanya. Dan godaan itu, jauh lebih sulit untuk diatasi daripada beban gunung. Kenapa aku malah melakukan ini? Dia pantas untuk menderita. Bukankah menyenangkan membiarkannya menderita? Bukankah itu hal yang paling membahagiakan? Oh, itu akan. Saya tidak bisa membayangkan sesuatu yang lebih manis. Sunni berjuang bahkan untuk mengingat mengapa dia memegang pisau itu. Oh, benar. Takdir. Aku memang berjanji untuk menghancurkannya, bukan? Itu karena takdirku adalah menjadi budak. Saya tidak benar-benar ingin menjadi budak. Tapi siapa yang peduli? Saya ingin Solven disiksa untuk selamanya lebih dari saya ingin bebas. Kebebasan itu jauh dan abstrak. Siapa yang mau? Tapi retribusi ada di sini. Dan terasa sangat luar biasa. Sambil menggertakkan giginya, dia melangkah maju. Melangkah. Langkah lain. Berjalan melintasi ruang kargo kapal yang rusak itu jauh lebih sulit daripada mendaki gunung yang dingin dan gelap dengan rantai. Dia tidak yakin dia akan berhasil. Wajahnya berkerut oleh seringai jelek, dan matanya yang gelap terbakar dengan kegembiraan gila. Kemudian, Sunni berhenti. Aku berubah pikiran. Itu sangat berharga. Menyerah pada takdir itu sepadan, jika itu berarti penyihir yang penuh kebencian ini akan disiksa tanpa henti. Ini akan benar. Ini akan adil. Ini akan menjadi hasil terbaik dari semuanya. Sunni menghela napas dan tersenyum lega. Sekarang setelah dia memutuskan untuk menyerah pada takdir, seolah-olah beban berat telah diangkat dari pundaknya. Dia bebas menikmati kegembiraan balas dendam, bersenang-senang di dalamnya. Dia tidak terbebani, gembira, dan damai. Sunni tersenyum, dan menusukkan pisau kayu itu ke dada Solven. Kutukan. Ya, meninggalkan War Maiden untuk menderita terasa benar dan adil. Tapi Sunni tidak pernah benar, dan tidak terlalu peduli untuk bersikap adil. Dan yang lebih penting dari itu, dia ingin membenci takdir lebih dari dia ingin membalas dendam pada Solven. Pendeta cantik itu bergidik dan menatapnya dengan rasa sakit dan lega bercampur di matanya yang memesona. Kemudian, tatapannya perlahan menjadi kosong, kehilangan percikan kehidupan, dan tubuhnya jatuh ke lantai. Sunni meringis, merasa sangat kecewa. Dia sama sekali tidak senang dengan pilihannya. Dia merasa tidak enak, tapi itu harus dilakukan. Saat pisau kayu itu patah di tangannya, mantra itu berbisik, "Kamu telah membunuh manusia transenden, Solven. Bayanganmu semakin kuat. Anda telah menerima sebuah memori." Dia berkedip. Ingatan lain? Bagaimana cara kerjanya? Dan kemudian, Sunni tiba-tiba merasa sangat tidak nyaman. Seolah-olah seseorang sedang menatap punggungnya. Dia berbalik perlahan dan bertemu dengan tatapan gelap penyihir itu. Noctis menatapnya, lalu memamerkan giginya dengan senyum berbahaya. Tanpa matahari, apa yang kamu lakukan? Sunni menggigil, tiba-tiba merasa sangat dingin. Omong kosong. Budak Bayangan bab 729 belenggu patah. Noctis berdiri dalam kegelapan ruang kargo, menatap Sunni dengan senyum dingin yang berbahaya. Salah satu matanya berkilat dengan cahaya bulan pucat, yang lain, masih berlumuran darah, dengan cahaya merah gila. Udara di sekitar mereka menjadi dingin, kegelapan semakin dalam. Sunni sedikit gemetar, lalu melirik pisau kayu patah di tangannya. Sekarang alat yang diciptakan oleh Lord of Light telah memenuhi tujuannya, itu kosong dan biasa, lautan energi pancaran dan benang takdir telah lama hilang dari dalamnya.
Dia menjatuhkan sisa-sisa pisaunya ke lantai, menatap si penyihir dengan ekspresi masam, dan berkata dengan acuh tak acuh, "Aku membunuhnya." "Kenapa?" Noctis menatapnya selama beberapa saat, lalu menarik napas dalam-dalam. "Aku sudah merencanakan dan menunggu momen ini untuk waktu yang sangat lama, loh. Beratus-ratus tahun, loh. Dan kamu pergi begitu saja dan merusak semuanya." "Ah, Sunless, kita berteman, tapi aku jujur saja. Aku sedikit kesal sekarang." Sesuatu bergeser dalam kegelapan, dan dinding ruang kargo mengerang. Penyihir itu terus menatapnya, mata merahnya bersinar semakin terang. Sunny sendiri mengernyit, merasakan kehadiran penyihir itu menerjangnya seperti gelombang. Kemudian, dia berpura-pura terlihat tidak terkesan, maju selangkah, dan mengangkat bahu. "Yah, lupakan dirimu sendiri." Noctis berkedip. Kemudian, dia sedikit memiringkan kepalanya. Kemudian, dia berhenti tersenyum. "Dapatkan. Atasi diriku sendiri." Sepertinya dia tidak menyukai jawaban itu sama sekali. Sunny mengangguk. "Ya, hentikan itu dan lupakan dirimu sendiri." Dia menunjuk ke tubuh Solven dan mengerutkan kening. "Pertama-tama, bantulah aku dan ingat mengapa kita memulai semua kekacauan ini sejak awal. Itu untuk membunuh penguasa rantai dan membebaskan harapan." "Oh, lihat, penguasa rantai yang mati. Bukankah itu luar biasa?" Dia tersenyum, memperlihatkan taringnya yang tajam. Namun, Noctis tetap bergeming, masih menatapnya dengan tatapan dingin yang menakutkan. Sunny maju selangkah lagi dan menunjuk ke dadanya. "Kedua, bukankah kamu terlalu sombong? Hadiah terakhir Aidre, benarkah?" Dia menilai bahwa jika ada saat ketika Transcendent akan membunuhnya begitu saja dengan satu serangan, itu akan terjadi sekarang. Jadi, meski tersenyum, Sunny sebenarnya gemetar di dalam. Noct menggertakkan giginya. "Apa yang salah dengan itu?" Sunny menyilangkan tangannya. "Siapa kamu untuk memberikan hadiah atas namanya? Tidak seperti kami berdua, Lady Aidre tidak membenci Solven. Nyatanya, dia berterima kasih padanya. Dia bersumpah untuk membawa hutang terima kasih itu ke alam bayangan, bahkan. Aku melihat semuanya dalam salah satu mimpi buruk yang kau kirimkan padaku." Sudut penyihir itu berkedut. "Kamu bohong." "Kenapa dia?" Sunny menggelengkan kepalanya. "Aku tidak pernah berbohong." Lady Aidre adalah yang pertama dari belenggu abadi yang mempertanyakan tugasmu, bukan? Dia sampai pada kesimpulan bahwa harapan harus dibebaskan, dan dari situlah kamu mendapatkan ide itu. Dari dia. Dia menghela nafas. "Nah, siapa yang telah berbuat lebih banyak untuk mewujudkannya daripada Solven? Tanpa dia, penjara Hope akan tetap sempurna. Chain Lords tidak akan didorong ke dalam keputusasaan dan kegilaan. Dan kita tidak akan berdiri di sini, mencoba untuk mematahkan rantai yang mengikat Desir." Sunny meringis dan memalingkan muka, masih dalam pergolakan penyesalan karena memberi Solven kematian yang mudah. "Jadi, meski menyakitkan untuk saya akui, dalam arti tertentu, Solven adalah arsitek sebenarnya dari pemberontakan ini. Dia membuat keinginan Lady Aidre menjadi kenyataan. Dan meskipun saya ingin membiarkannya menderita untuk selama-lamanya, tugas kita datang pertama." Noctis tetap tidak bergerak untuk beberapa saat, menatap ke kejauhan. Cahaya gila di matanya tampak sedikit mereda. Kemudian, dia bergeser sedikit dan melirik Sunny. Suaranya terdengar muram. "Kusarankan kau lari, Sunless." Sunny membeku. "Omong kosong. Itu tidak berhasil." Dia mundur selangkah dan bergidik, menatap penyihir itu dengan ketakutan. Noctis,
Tunggu, maksudku adalah, penyihir itu menggelengkan kepalanya. Tidak, idiot, aku tidak akan membunuhmu. Tapi apakah kamu berhenti memikirkan apa yang akan terjadi jika Solven mati? Sunny mengangkat alisnya. Aku, agak sibuk. Tunggu, apa? Noctis melirik tubuh War Maiden dan mundur juga. Wumfin. Dia tidak punya inang lagi, dasar bayangan bodoh. Jadi, lari, agak jauh, di ujung pulau, sebuah tangan kecil muncul dari kegelapan. Seorang gadis muda dengan baju zirah lusuh berjuang untuk mengambil sesuatu, lalu bangkit, jatuh ke rerumputan, dan tetap tak bergerak, menatap langit yang gelap. Tubuh kecilnya dipenuhi luka bakar dan luka gores, armor perunggunya tercabik-cabik hingga hancur berantakan, perlahan berubah menjadi percikan cahaya redup. Dia terluka parah, kehabisan esensi, dan kelelahan. Tapi dia masih hidup. Evie menatap bintang-bintang, terlalu lelah untuk bergerak. Merasakan rasa sakit melalui tubuhnya yang terbakar parah, dia meringis sedikit, dan kemudian berbisik pelan, "Oh, kamu seharusnya melihat orang lain." Senyum pucat muncul di wajahnya yang berlumuran darah. Jauh di bawah, bangkai baja raksasa bergoyang tertiup angin, kakinya terjerat dalam rantai surgawi yang telah dipatahkan raksasa itu saat jatuh. Dadanya terbelah, dan jauh di dalamnya, sangkar setengah terbuka dalam bentuk sosok manusia perlahan menjadi dingin. Pangeran Matahari juga sudah mati. Sekarang, hanya dua penguasa rantai yang tersisa. Sunny dan Noctis meninggalkan ruang kargo kapal kuno dengan tergesa-gesa, nyaris lolos dari Wyrmwind. Di belakang mereka, tanaman merambat coklat sudah merayap di lantai, membesar setiap detik, lapar untuk menemukan sumber esensi jiwa untuk dimakan. Noctis tampaknya tidak terlalu antusias dengan kemungkinan melawan ciptaannya sendiri, begitu pula Sunny. Terakhir kali, dia menghancurkan monster yang rusak dengan membunuh inangnya. Tapi kali ini, dia sendiri mengambil risiko menjadi inangnya. Lebih baik mundur dan memilih pertempuran mereka dengan bijak. Segera, mereka naik ke lambung kapal yang rusak dan berlama-lama di sana selama beberapa saat, melihat ke atas. Di atas mereka, kapal-kapal yang tersisa dari armada pertahanan melayang di udara, entah kenapa enggan untuk mendekat dan melanjutkan serangan gencar mereka. Masih ada sekitar 40 kapal yang tersisa, tetapi, mungkin tercengang oleh kematian komandan mereka atau takut pada penyihir, musuh tetap di tempatnya. Kemudian, seolah mengikuti perintah, kapal-kapal itu berputar dan terbang kembali, menuju kota Gading. Sunny mengerutkan kening. Mereka mundur. Dia melirik Noctis, tidak yakin apa yang terjadi. Penyihir itu menatap ke langit untuk beberapa saat lagi, dan kemudian menghela nafas. "Ya, aku punya kabar baik dan kabar buruk." Sunny sama sekali tidak suka mendengarnya. "Apa itu?" Noctis tersenyum. Kabar baiknya adalah gerhana telah berakhir. Dan memang, begitu dia mengatakannya, rona merah di langit malam berubah. Mendongak, Sunny melihat bayangan itu meninggalkan permukaan bulan, yang kembali ke warna perak biasanya. Padahal posisinya, tiba-tiba, dia merasakan firasat yang sangat buruk. "Apa kabar buruknya?" Noctis diam-diam menunjuk ke timur. Berbalik, Sunny melihat garis ungu pucat melukis langit di atas cakrawala saat ujung matahari perlahan muncul dari kegelapan langit di bawah. Penyihir itu menyeringai. Malam sudah berakhir. Ini hari baru. Budak Bayangan bab 730 Harapan Sekarat. Sunny menyaksikan matahari muncul di ufuk timur, hatinya semakin dingin. Pupil vertikalnya menyempit, dan tinjunya mengepal. Malam.
sudah berakhir. Apakah sudah selama itu? Dia telah kehilangan jejak waktu selama pertempuran ganas di langit. Tetapi sepertinya serangan putus asa mereka terhadap armada terbang hanya membutuhkan waktu sedetik. Tapi kenyataannya, tentu saja, tidak. Dia perlahan menoleh ke Noctis, yang wajahnya babak belur hampir sembuh dan sekarang tenang dan riang lagi. Penyihir itu melihat ke langit dengan ekspresi netral yang aneh. Ingatkan aku. Bukankah rencana untuk mengalahkan Sephiroth sebelum fajar, saat dia kehilangan kekuatannya yang besar dan menakutkan? Yang abadi menghela nafas. Yah, bagus untuk punya rencana. Namun, rencana jarang berjalan sesuai keinginanmu. Sunny menggertakkan giginya. Jadi, apa yang terjadi sekarang? Bagaimana kamu akan menghadapi naga itu? Noctis mengangkat bahu. Dia pasti sangat marah sekarang. Lagi pula, kita baru saja membunuh saudaranya, satu-satunya orang yang masih dipedulikan Sephiroth di dunia ini. Selamat. Ngomong-ngomong, aku benar-benar tidak mengharapkanmu. Sunny memotongnya dengan geraman rendah. Langsung ke intinya. Sekarang matahari terbit, kekuatanmu akan berkurang, sementara keinginannya mencapai puncaknya. Bagaimana kita akan bertahan? Penyihir itu terdiam beberapa saat, lalu menggaruk bagian belakang kepalanya. Aku, akan memikirkan sesuatu. Sunny menatapnya tak percaya. Kamu bercanda kan? Ayolah. Kamu pasti punya trik licik di lengan bajumu. Lagi pula, kamu memiliki keuntungan yang luar biasa. Kamu memiliki pisau yang dapat membuatnya fana, sementara dia tidak memiliki milikmu. Haruskah aku memberi Anda pisau? Anda tidak pernah meminta saya untuk pisau terkutuk. Bukankah itu alasan Anda berteman dengan saya, di tempat pertama? Noctis menatapnya sebentar, lalu hanya menggelengkan kepalanya. Tidak, bukan itu alasannya, Sunless. Bagaimanapun, memberiku pisau tidak akan banyak gunanya. Aku masih harus mengalahkan Sephiroth, apakah dia menjadi fana atau tidak. Entah aku menaklukkannya dan kita bisa menggunakan pisau untuk menyelesaikan pekerjaannya, atau dia menaklukkanku, dan kemudian tidak ada gunanya. Dan, aku benar-benar tidak punya trik lagi. Dia tersenyum, lalu menambahkan dengan sedih, kecuali satu. Sunny mengembuskan napas lega. Akhirnya, ada apa? Penyihir itu menoleh padanya sambil tersenyum. Kenapa? Itu kamu, Sunless. Tentu saja. Bukankah aku mengatakan bahwa takdir mempertemukan kita karena suatu alasan? Sunny menatapnya, ekspresinya perlahan menjadi gelap. Kamu memang. Tapi apa maksudmu? Noctis memalingkan muka, melihat siluet kota terbang yang indah. Setelah beberapa saat, dia berkata, tidak peduli bagaimana pertarunganku dengan Sephiroth berlangsung, itu akan berakhir di dekat Menara Gading. Salah satu dari kita akan jatuh. Mungkin dia, dan mungkin aku. Namun, itu tidak masalah. Dia menghela napas, lalu melirik Sunny. Selama salah satu dari kita mati, hanya akan ada satu rantai yang tersisa. Harapan tidak akan bertahan lama. Jadi, Sunless, sahabatku. Noctis terdiam sejenak, lalu tersenyum. Haruskah aku kalah? Aku ingin kau membunuhku. Itulah keinginanku. Penyihir itu menatapnya, senyum menghilang dari wajahnya. Kemudian, dia berkata dengan lembut, itulah takdir yang kubicarakan. Kamu adalah kematianku, Sunless. Apa kamu tidak tahu? Kemudian, Noctis tiba-tiba berdehem dan dengan canggung memalingkan muka. Itu kalau aku kalah, tentu saja. Jangan bunuh aku karena kesalahan jika aku menang. Itu akan sangat merepotkan. Tapi agak lucu.
Suni memelototinya sebentar, lalu menghadap ke Kota Gading dan mengejek. Aku tahu. Kamu sebaiknya menang, kalau begitu. Saat bulan menghilang dan langit perlahan menjadi lebih terang, Noctis dan anggota kelompok berkumpul bersama dan diam-diam menyaksikan matahari terbit. Mereka berlima baru saja menyelesaikan sesuatu yang benar-benar mustahil. Mereka telah melawan pasukan dan dua transenden abadi di bawah cahaya redup bulan merah tua, dan menang. Tentara telah mundur, yang abadi sudah mati. Dan mereka berlima, entah bagaimana, masih hidup. Namun, tidak ada dari mereka yang merasa lega atau menang. Cakram pijar matahari terbit seperti bilah guilotin, siap untuk memotong hidup mereka. Penyihir itu duduk di rerumputan dengan mata tertutup, mengumpulkan kekuatannya untuk pertarungan yang mendekat dengan naga gading dan berusaha pulih dari lukanya sebanyak yang dia bisa. Evie terbaring di tanah, terlalu babak belur dan lelah untuk bergerak. Casey merawat lukanya. Kai dengan muram menghitung anak panah yang berhasil dia kumpulkan. Topeng hangusnya hilang, memperlihatkan wajahnya yang terbakar dan cacat. Suni berdiri agak jauh dari sana, melihat patung kecil yang terletak di telapak tangannya, terhubung dengan rantai tipis. Patung itu terbuat dari besi dan menggambarkan seorang wanita muda yang cantik memegang tombak di satu tangan dan mencengkeram hati manusia di tangan lainnya. Ketelanjangannya hanya ditutupi oleh kulit binatang yang diikatkan di pahanya, wajahnya hilang dalam bayang-bayang. Itu sangat mirip dengan patung dewa perang yang dia lihat pada hari pertamanya di Nihmah. Tetapi berbeda dalam satu detail, ada darah mengalir dari luka di dada patung itu. Seolah-olah hati yang dipegangnya pernah menjadi miliknya. Wanita muda itu sendiri. Sosoknya terasa sangat familiar. Ini adalah memori yang dia terima karena membunuh Solven untuk kedua kalinya. Rune itu berbunyi, memori, keinginan sekarat. Peringkat memori, transenden. Tingkat memori, 1. Tipe memori, pesona. Deskripsi memori, seorang wanita muda pernah ingin bebas, tetapi hanya bisa menemukan kebebasannya dalam kematian. Dia memanggilnya, dan tersentuh oleh ketulusannya, kematian datang. Tapi alih-alih memeluknya sendiri, wanita muda itu memberikan kematian kepada mereka yang menahannya. Pesona memori, ditwist. Deskripsi pesona, mereka yang menyaksikan pengguna memori ini dipaksa, teman untuk terinspirasi, musuh untuk mencari wielder. Kekuatan memori tumbuh semakin banyak musuh yang mereka berikan hadiah kematian, dan dapat dikonsumsi untuk menyembuhkan luka pengguna. Biaya kematian, 0/1000. Suni ragu-ragu sebentar, lalu menolak mantra itu sambil mendesah. Ingatan barunya yang kuat ini bisa sangat berguna, tanpa diragukan lagi, terutama kemampuannya untuk menghidupkannya kembali dari ambang kematian. Namun, dia curiga bahwa dia harus membunuh 1000 musuh agar penyembuhan itu benar-benar bermanfaat. Itu masih merupakan kemampuan yang kuat untuk dimiliki, tetapi tidak dalam situasi saat ini. Dia harus membangun muatan pesona untuk waktu yang lama untuk memanfaatkannya. Untuk saat ini, hanya ada satu pembunuhan yang dia khawatirkan. Dia akan memberikan pukulan mematikan kepada Noctis, atau penguasa gading. Seakan menjawab pikirannya, gerakan tiba-tiba menarik perhatiannya, di luar sana di kota gading. Dan kemudian, raungan menggelegar membelah dunia. Naga itu datang.